Selama hidup di dunia, hatimu tuluslah, dan firman Tuhan ingatlah kekal selamanya. Setia dan cerialah melawan dosamu, nikmati dan hayatilah karunia Tuhan. Anugerah dan kasih setia Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan menyapa kita hari ini dikutip dari kitab Kejadian pasal 33 ayat 11. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya Esau, sehingga diterimanya. Saudara terkasih, berdamailah bagi semua orang. Itulah diperdengarkan dalam nas ini kepada kita, sebagaimana Yakub berdamai dengan Esau. Esau adalah kakak Yakub. Esau sangat benci kepada Yakub. Namun Yakub selalu berusaha berdamai kepada Esau, di mana yang mengutus hambanya, dia menyampaikan salam dengan rendah hati sebagai pemberian Allah atas segala karunia yang diterimanya kepada Esau. Sebenarnya Esau sangat takut dan sangat gentar ingin bertemu dengan Yakub sendiri. Namun ketika Yakub mendengar bahwa Esau sangat ketakutan dan gentar, Esau berdoa dengan rendah hati dan tulus agar terlindung daripada masalah baru. Maka dengan penuh keberanian dan kuasa doa serta sikap ingin mau berdamai serta memiliki prinsip hidup benar, ternyata disitulah pertemuan mereka yang sangat akrab sekali, penuh sukacita dan damai sejahtera antara Esau dan Yakub sendiri. Saudaraku yang terkasih, pada awalnya firman ini mengingatkan kita dengan dua hal yang sangat penting, yaitu Yakub bertemu dengan Esau dan Yakub memberi hadiah kepada Esau. Itu menggambarkan di mana ketika Yakub bertemu dengan Allah di Peniel dan menerima nama yang agung adalah nama Israel, serta memberikan atas jaminan keamanan dalam perjalanan kehidupannya, maka ketika itu jugalah Yakub melihat Esau diliputi rasa ketakutan dan rasa tidak percaya, sehingga Yakub sujud menyembah sampai ke tanah 7 kali. Disitulah Esau terus terang dan berlari untuk memeluk Yakub serta memberi hadiah pada Esau dengan berkata, "Memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah." Itulah bukti hidup baru yang dinyatakan atas pekerjaan Tuhan untuk kebaikan Esau dan Yakub sendiri, sehingga mereka hidup berdamai. Saudaraku, kenapa muncul perkataan itu? Sebab Yakub pernah melihat wajah Allah di Peniel. Pada saat itulah Allah menyelamatkan Yakub dari tangan Esau, seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah kepadanya. Artinya ketika Yakub bertemu dengan Esau, bahwa Yakub merasa bertemu dengan Allah sendiri, oleh karena Allah turut bekerja untuk kebaikan mereka dan juga untuk kebaikan umat yang dikasihinya. Saudaraku yang terkasih, apa yang mau disuarakan nas firman Tuhan ini bagi kita saat ini? Yang pertama, usahakanlah kita selalu hidup berdamai dengan orang lain.
Walaupun ada banyak tantangan di hadapan kita, namun tunjukkanlah sikap yang terbaik terhadap semua orang sebagai gambaran sikap yang terbaik pada Tuhan. Dan ingatlah, Allah dalam Yesus Kristus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan umat yang sungguh-sungguh dikasihinya. Yang kedua, bahwa perseteruan tidaklah membawa sukacita bagi kita dan bagi orang lain. Jangan saling menyalahkan, tetapi hendaklah saling menerima dan saling mengampuni antara yang satu dengan yang lain. Ingatlah, perbedaan bukanlah menjadi penghalang bagi kita untuk berdamai dan saling menerima serta hidup dalam kasih. Perbedaan itu adalah bagian yang sangat indah untuk saling melengkapi. Sebab hukum Tuhan juga berkata, kasihilah musuhmu, karena Tuhan sungguh baik mengasihi dan mengampuni kita. Maka marilah hidup saling mengampuni dan marilah kita hidup saling mengasihi. Ketiga, terimalah dengan baik ungkapan perdamaian dengan kasih, seperti Yakub dan Esau yang saling menerima oleh hikmat Allah serta kemauan dan ketulusan hati kepada Tuhan. Hentikan segala permusuhan, kekerasan. Sebagai umat yang percaya, kita dinasihatkan Tuhan. Marilah kita berubah jati diri kita kepada hal yang terbaik. Marilah kita berusaha menjauhkan hal-hal yang membuat sakit hati orang lain, kejengkelan. Tetapi marilah berpikir positif dan saling menerima apa adanya. Ada sebuah perkataan, kebencian itu berasal dari ketidaktahuan, dan ketidaktahuan itu berawal dari kebencian. Maka nasihat Raja Daud juga dalam kitabnya Mazmur 145 ayat 9a, marilah kita berbuat yang terbaik bagi sesama manusia, sebab Tuhan telah berbuat yang terbaik bagi kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau perdengarkan firman-Mu yang hidup bagi kami di pagi hari ini sebagai kehidupan rohani umat yang Tuhan kasihi. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik memberikan kami atas napas kehidupan, kesehatan, hari yang baru, dan cahaya terang sinar matahari bagi kami. Terpujilah nama-Mu sepanjang kehidupan kami, sehingga kami dapat beraktivitas atas kuasa dan pertolongan Tuhan. Berkatilah kami umat-Mu dan kasihilah kami. Berkatilah kami. Sungguh kami merindukan kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Ajarlah kami berhikmat, mengampuni dan mengasihi, serta hidup berdamai dengan orang lain. Berkatilah yang memusuhi kami dan yang kami kasihi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.